Oke friends, welcome to Servan Gaming. Kali ini gue bakal share tips buat teman-teman yang mau menyelesaikan lantai 11 ruangan 2 ya. Jadi pada video kali ini gue bakal share gimana caranya mendapatkan bintang 9/9 ya, alias 150 Primo Gem. Oke, teman-teman pasti udah lihat ya, ini ada yang berbeda dari kartu nama gua ya. Ini kartu nama gua. Cia, ya. Hadiah menyelesaikan seluruh achievement domain dan spiral abis seri 1 ya. Karena gue udah berhasil tembus lantai 12 pada update Dragon Spine kali ini ya. Pada update kemarin gue lumayan kesulitan ya. Gue bahkan nggak tembus lantai 12 ruangan 1 ya. Oke, kita masuk spiral abis. Ini teman-teman bisa lihat ya, ada meningkatkan 75 Kairo damage yang diakibatkan oleh seluruh anggota party ya. Itu sangat berpengaruh ya. Bahkan build gua aja ya, build gua kan kicking ya. Kicking gua electro damage bonus ya. Itu bahkan damage-nya jauh lebih kurang dari Kairo damage dari Chongyun ya. Walaupun gua pakai Chongyun cuma elemental skill doang sih. Dan itu gua ganti pakai kicking ya. Otomatis kicking gua jadi Kairo damage bonus dan itu damage-nya jangan ditanya ya, gede banget sumpah. Namun ingat bagi teman-teman, jangan di skip video gue ya, karena gue bakal menjelaskan poin-poin pentingnya sedang gue record itu ya. Gue sedang video itu bakal jelaskan poin-poin pentingnya, jadi jangan di skip ya. Gue mohon jangan di skip, nanti pada bingung lagi. Pada bingung, bang ini gimana bang? Ini kok gini bang? Ini kok gini? Ah itu nanti. Jadi supaya menghindari hal tersebut ya, nonton video gue sampai habis baby. Oke friends, itu dia. Enjoy, watch. Drop it. Oke, kita mulai. Yang pertama kita pilih crit rate karakter 8 dan crit damage naik sebesar 15% ya. Oke, yang pertama teman-teman pasti udah lihat ya, gue pakai Chongyun. Jadi Chongyun ini berfungsi untuk gue bisa mendapatkan Kairo damage sebesar 75% di lantai 11 ini. Jadi di lantai ini teman-teman bisa dapat Kairo damage bonus ya sebesar 75%. Jadi gue sarankan bagi teman-teman untuk menggunakan elemen S ya. Walaupun bukan Chongyun DPS gue sih, tapi gue pakai skill Chongyun buat menjadikan seluruh serangan gue menjadi elemental skill Kairo ya. Oke, jadi sekarang gue pakai Zhongli ya. Jadi pakai Zhongli ini lumayan mudah ya. Harus gue pilih lumayan mudah karena gue tidak terganggu dengan serangan dari yaitu ya Electro Recharge dari para slime ini. Teman-teman mesti lihat ya ini. Nah, ini contohnya gue terganggu ya. Gue pakai perisai lagi. Oke. Aku nggak terganggu lagi dengan Electro Recharge-nya karena gue pakai perisai Zhongli ya. Gue sarankan bagi teman-teman untuk menggunakan Kairo damage bonus juga di sini ya, agar lebih cepat selesai lantai 11 ruangan 1 bagian pertama ini. Oke. Lalu musuh yang lumayan sulitnya di sini adalah mungkin yang itu ya, Mage Hydro ini ya, yang penyihir air ini. Karena gelembungnya itu bisa membuat darah kita langsung sekarat ya, atau langsung banyak habisnya bila kita nggak hati-hati dari balon tersebut ya. Oke. Jadi gue bakal fokus dulu bunuh yang Hydro Mage ini ya. Nih. Lalu untuk Hydro Mage ini kelemahannya es ya. Jadi dia membeku. Elemennya kan air. Jadi kalau gue pakai es dia membeku. Lalu untuk Electro Slime ini juga begitu ya. Kita bisa menggunakan Kairo damage bonus ya untuk melemahkan atau ada damage tambahan ya dari Kairo damage itu. Apalagi kalau lawannya Electro ya. Itu jadi lebih efektif. Bahkan serangan Electro gua nggak mempan di sini ya. Gua pakai Thunder Shooter set. Oke. Jadi gue fokus pakai Kairo damage bonus ya. Ini. Lalu untuk artefaknya Chongyun gua nggak itu ya, gua nggak pasang yang bagus ya. Soalnya gua hanya butuh elemental skillnya saja. Oke, ini. Bentar lagi. Oke. Sip. Jadi ruangan 2 ini bagian kedua ya. Ruangan 1 bagian kedua ini ada beberapa Hilichar kapak ya.
Jadi menurut gua sih kalau ini teman-teman pasti udah bisa ya. Menurut gua nggak perlu dikasih tips ya. Soalnya kita hanya perlu barbar dan mengalahkan semua musuhnya. Jadi yang sulit itu kebanyakan orang di lantai 11 ruangan 2 ya. Kita harus menjaga monolit. Lalu gue sarankan bagi teman-teman untuk supportnya ya. Kalau bisa sih pakai shield ya, atau pakai perisai seperti Noelle juga bagus ya. Tapi ingat sesuaikan artefaknya dengan karakter tersebut ya. Contohnya Noelle yang membutuhkan Noelle yang membutuhkan def ya, agar perisainya bertambah kuat. Kalau Zhongli HP, jadi gue fokus ke artefak HP. Walaupun Zhongli gue artefaknya nggak bagus ya, cuma 2 yang full HP ya, yang bunga dan juga yang jam kalau gue nggak salah. Oke ini. Lalu di sini teman-teman kalau nggak pakai DPS Claymore itu lumayan sulit ya untuk memecahkan perisai dari ini dilucar yang Geo ini ya. Lalu pada update kali ini cukup berbeda ya dari update sebelumnya. Sebelumnya lantainya nggak ada Dragon Spine ya. Sekarang ada Dragon Spine. Gue nggak tahu di update 1.3 bakal berbeda juga spiral abyssnya atau enggak ya. Oke nih. Gue pakai senjata itu ya. Gue pakai senjata yang event dari Claymore gratis ya. Itu lumayan bagus, naikin physical damage bonus gue ya. Jadi bagi teman-teman yang belum dapat, gue bakal share linknya di video gue, di deskripsi gue ya. Oke lanjut. Ini adalah lantai 11 ruangan 2. Bagian tersulit dari lantai 11 ini. Jadi kita fokus kalahkan dulu Hiluchar yang pakai tameng ya. Tameng Geo itu fokus. Setelah kita bunuh semuanya, oke, gue bunuh bentar. Gue bunuh bentar. Oke. Ingat teman-teman, kalau DPS gue kan Keking ya, gue pakai Zhongli buat memecahkan perisainya ya. Kalau teman-teman nggak ada Zhongli bisa pakai DPS Claymore ya untuk memecahkan perisai batu ini. Lalu ingat jangan kita terus-terusan berada di monolith ya. Jika kita berada di monolith, kita akan ditembaki oleh 2 panah ini, panah api dan juga panah listrik ya. Lalu bagi teman-teman jangan sampai yang raksasa ini ya, kita ketika dia baru respon di arena langsung kita kejar dia. Jangan sampai kita biarkan dia mendekati monolith kita, karena dia akan memberikan damage yang lumayan banyak pada monolith kita ya. Kita fokus kalahkan dulu ini yang Hiluchar raksasa. Udah kalah. Lalu kita fokus kalahkan semua panah ya. Panah. Ini panah. Ingat jangan selalu dekat-dekat dengan monolith karena itu berbahaya ya. Itu kita bisa jadi sasaran empuk dari panah ini. Lalu panah ini ada yang mengincar monolith ada yang mengincar kita ya. Jadi kita fokus yang mengincar monolith terlebih dahulu. Seperti yang Archer api ini ya. Archer api ini lumayan sering menyerang monolith kita. Lalu kita bunuh yang monolith listrik lagi. Ini itu contohnya dia mencoba untuk menyerang monolith gua ya. Ingat jangan bunuh yang obor itu terlebih dahulu ya. Hiluchar obor itu jangan bunuh terlebih dahulu. Biarkan dia di arena sampai kita berhasil membereskan semua Hiluchar panah ya. Nanti gue bakal kasih tahu apa penyebabnya. Gue sarankan bagi teman-teman ya, waktu nonton tutorial ini jangan langsung coba ya. Tonton dulu sampai habis baru coba video gue ini ya. Ini udah kalah semua Hilucharnya. Ini ya. Ini merupakan Hiluchar terakhir ya. Jika kita bunuh yang obor tadi terlebih dahulu ya sebelum yang panah, maka Hiluchar ini akan datang. Dan itu akan membuat kita sangat kesulitan ya dalam membunuh Hiluchar panah. Jadi kita fokus dulu bunuh yang tameng pakai Hiluchar tameng yang pakai Geo ya. Sudah kita kalahkan Hiluchar tameng Geo, lalu kita kalahkan juga Hiluchar raksasa. Setelah kita hancurkan atau kalahkan Hiluchar raksasa, lalu kita bereskan Hiluchar panah ya, tanpa membunuh Hiluchar kecil yang membawa obor. Namun ingat, setelah teman-teman sudah membereskan semua Hiluchar panah, baru bereskan Hiluchar yang obor. Ingat, baru yang obor. Jadi Hiluchar raksasa ini akan datang ya. Oke, sekarang yang kedua ya. Dan kedua ini kita membutuhkan Jin ya. Gue sangat butuh Jin. Ini contohnya. Nah itu kan terbang ketiga-tiganya. Jika nggak terbang ketiga-tiganya ya, gue bakal ulang lagi ya. Gue bakal ulang lagi karena kita harus menyerang secara bersamaan ketiga lawan ini ya. Apalagi Electro Charge, Electro Mage itu ya. Itu sangat merepotkan. Jadi kita usahakan dua pencuri ini tetap berada di dekat Electro Mage ini ya. Jadi gue sarankan teman-teman pakai Jin ya. Karena Jin untuk melempar lawan itu nggak perlu ultimate burst. Dia hanya perlu elemental skill. Jadi itu sangat bagus ya.
Gue belum coba Sucrose, gue belum coba ya. Venti mungkin bagus ya. Tapi ingat di domain ini kita kesulitan dalam mengumpulkan ultimate bars ya. Karena energi recharge kita atau energi yang kita kumpulkan itu perlahan berkurang. Jadi ketika kita sudah bisa ultimate bars itu bisa berkurang ya. Jadi kita nggak bisa ultimate bars. Jadi bagi yang spam ulti di sini ya itu lumayan kesulitannya. Jadi karena itu gue pakai Jin. Jin itu sangat bagus ya. Dia melempar lawan tanpa ultimate bars. Oke, ini kan ada 2 buah Hilucar ya. Ada 2 buah pencuri ya. Satu yang pakai tinju. Itu teman-teman lihat, saya lihat. Itu satu lagi yang pakai apa itu? Pakai palu ya. Bunuh yang pakai palu dan juga pakai tangan tersebut. Jangan hiraukan yang pencuri pakai scope ya. Karena pencuri pakai scope itu tidak memberikan dampak berarti pada monolit kita. Lalu ingat, hindari selalu serangan Fatui Pyro itu ya. Walaupun dia tidak mengincar monolit kita, dia tetap mengincar kita ya. Darah kita bisa cepat habis karenanya. Oke, ini terakhir ya. Tenang, yang terakhir nih dia nggak bakal mengincar monolit kita ya. Jadi yang kita bereskan tadi, Dago bilang yang pertama, usahakan 2 pencuri dan 1 mage elektro itu dalam satu ruang lingkup ya. Jangan sampai dia berpisah. Jika dia berpisah, gagal ya. Itu susah, itu lumayan susah. Jadi yang kedua, bunuh pencuri yang pakai tangan dan pakai palu, lalu pakai scope, lalu bunuh Fatui Pyro terakhir. Oke, tamat ya yang kedua. Lantai 11 ruangan 3 bagian pertama. Ini soal kecepatan mainnya. Fokus dulu bunuh Anemo Fatui ini ya. Karena Anemo Fatui ini dapat menyedot kita dan itu merepotkan ya, dan itu sangat membuang-buang waktu. Ingat, jangan lupa pakai perisai ya, agar kita bisa leluasa menyerang lawannya. Jika kita menghindar terus ya kapan selesainya? Maksud gua banyak waktu terbuang ya jika kita terus menghindar. Jadi gue sarankan bagi teman-teman yang punya Noel atau Zhongli itu build support ya. Tapi jika teman-teman mau build Zhongli di PS terserah sih. Ya gua nggak nyaranin sih. Ini. Lalu fokus kalahkan Elektro Fatui ini. Jika dia mengeluarkan perisai elektro, teman-teman bisa pakai Kairo itu ya, Chongyun ya. Gue sangat menyarankan Chongyun ya, karena kalau Keiya itu dia membutuhkan delay jika sudah mengeluarkan elemental skillnya, yang S Keiya itu ya. Kalau Chongyun nggak lama ya, dia lama durasinya. Oke, sekarang kita fokus ke Kairo Fatui dulu ya, karena Kairo Fatui ini bisa menyembuhkan teman-temannya. Oke, sudah kalah. Lalu kita fokus bunuh Fatui Geo ini ya. Bagi teman-teman yang nggak punya Zhongli bisa pakai Claymore DPS buat menghancurkan perisai dari Fatui Geo ini ya. Jangan hiraukan Fatui Elektro, itu sangat mudah dikalahkan ya. Oke. Setelah teman-teman bunuh Fatui Geo, baru bunuh Fatui yang Elektro ya. Karena Fatui Elektro ini polanya mudah terbaca. Oke. Lantai 11 ruangan 3 bagian kedua ya. Ingat, ini caranya juga sama dengan lantai 11 ruangan 2 ya. Kita harus tetap satukan 2 musuh dalam satu ruangan ya. Maksud gua dalam satu jangkauan kita. Jadi kita bisa menyerang keduanya sekaligus untuk menghemat waktu dan agar dia nggak lari ya. Salah satu yang gua ngeselin dari Elektro Mage ini, dia teleport ya. Ketika teleport kita harus mengejar dia terlebih dahulu dan itu membuang-buang banyak waktu. Oke, kita fokus kalahkan satu terlebih dahulu. Oke, udah kalah. Oh, belum kalah. Aduh. Iya, cemas gue, Pak. Oke, darah gue naik lagi ya. Lalu gue sarankan bagi teman-teman ya, pakai perisai di sini ya. Perisai sangat butuh di sini. Walaupun gue nggak pakai perisai, tapi gue pakai 2 buah healer ya. Oke, udah kalah. Lalu ingat, sekarang kita bermain super conduct ya. Jadi gue harus berpacu dengan waktu untuk mengalahkan 2 buah Pyro Fatui ini ya. Walaupun nggak sulit sih lawannya, walaupun lawannya nggak sulit, tapi itu kita berpacu dengan waktu ya. Kita harus selesaikan dengan cepat. Oke. Teman-teman bisa lihat bar di sebelah kanan gua ya. Nggak ada satupun yang bisa ultimate bars ya. Itu dayanya energinya sudah dikurangi dari lantai ini ya. Jadi kita nggak bisa simpan ultimate bars di lantai ini. Karena akan tersedot terus-menerus. Oke, udah selesai ya. Oke friends, bagaimana videonya? Apakah membantu? Jika ya, like ya. Jika nggak membantu, tolong kasih tahu gue yang mana bagiannya yang tidak membantu ya. Jadi gue bisa koreksi kembali tutorial gue ya. Oke, gue bakal perlihatkan artefak gue ya. Oke, yang pertama Razor
senjata gua level 90 ya, karena gua rasa wajib sih 90. Kenapa gua pakai senjata ini dan bukan prototype Archaic ya? Sekarang udah berubah ya. Dulu namanya prototype Animus sih. Karena gua suka physical damage bonusnya ini ya. Ini memberikan damage tambahan besar pada Razor gua saat physical damage bonus. Soalnya gue jarang juga sih pakai electro damage bonus pada Razor ya. Jadi kita lihat statnya. Rincian karakter ini. Teman-teman nanti bisa stop video gua untuk lihat rinciannya lebih lengkap ya. Ini Razor ya. Artefaknya seperti biasa yang itu saja. Ya, gua nggak ada perubahan sih pada Razor. Gladiator. Ini. Oke. Konstelasi gua ini ya. Plus 5 sih. Ya, ini Keking. Ini ya, crit rate gua 77%. Nah, nanti screenshot saja teman-temannya jika mau tahu build gua. Oke, senjata BP ya, F2P jangan coba-coba ya. Kalau F2P sih gue rasa pakai ini bagus ya, tapi harus buat physical damage bonus. Senjata Keking yang paling bagus itu adalah Aquila Fofonia ya, harus gue akui itu paling bagus ya. Ini gue pakai ini ya, artefak substatnya bagus. 4 set Electro Thunder Shooter. Konstelasi 1 seperti biasa, talenta ini. Oke friends, see you next in video. Bye bye.